Hello, welcome to Drama Tata Channel. Drama, Dracin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Dracin The Demon Hunters Romance. Review dari episode 1 sampai episode 40. Cinta tidak harus bersama. Keselamatan orang yang kita cintai adalah yang utama. Untuk full episode dapat dilihat di Aiki. Please like and subscribe. Duan Banxia datang untuk menghadiri pesta pernikahan sepupunya Duan Yanshu. Sejak usia 7 tahun, Duan Banxia dapat melihat siluman. Namun tidak ada yang percaya padanya. Saat pengantin wanita datang, Banxia merasa ada yang aneh dengannya. Banxia sangat terkejut saat melihat bayangan pengantin wanita adalah seekor burung. Sementara itu dari kejauhan, Xiu Xuanyi yang merupakan pemburu siluman mengawasi pergerakan siluman yang sedang menyamar menjadi pengantin wanita. Yang Xiu tidak percaya saat Banxia mengatakan bahwa wanita yang baru saja dia nikahi adalah siluman burung. Hingga akhirnya Wu Niang menunjukkan wujud aslinya pada Banxia. Saat siluman Wu Niang menyerang Banxia, kemudian Xiaoye datang dan mengalahkannya. Wu Niang berkata walaupun dia telah membunuh banyak manusia, namun dia sangat mencintai Yan Shui. Namun Xiaoye berkata, manusia dan siluman tidak dapat menikah. Banxia datang ke hutan untuk mencari Xuanyi dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dan sepupunya dari siluman burung Wu Niang. Xuanyi menggambarkan mantra pada tangan Banxia untuk melindunginya dari siluman. Xuanyi mengirimkan kunang-kunang untuk menerangi jalan Banxia. Xuanyi juga menjaganya dari kejauhan hingga Banxia sampai di rumah. Ayah Banxia meninggal secara misterius, namun tidak ada yang percaya padanya saat Banxia mengatakan ini berhubungan dengan siluman. Dan Banxia berpikir bahwa ayahnya masih hidup. Hingga Banxia meminta bantuan Xuanyi untuk menemukan ayahnya. Xuanyi dan Banxia bersama-sama menyelidiki kematian seorang penari yang mati secara misterius karena tiba-tiba menjadi tua hanya dalam waktu 1 malam. Banxia melakukan ritual untuk memancing siluman cermin datang. Namun Xuanyi gagal menangkapnya karena tanpa sengaja Yu Hong datang mengganggu. Siluman cermin mengejar Banxia untuk balas dendam. Lalu Xuanyi menolongnya. Xuanyi melindungi Banxia dan sebagai pemburu siluman, dia akan menangkap siluman cermin. Banxia sangat takut siluman cermin akan mendatanginya lagi. Hingga Xuanyi berjaga semalaman di depan kamar Banxia. Hingga akhirnya Banxia tertidur. Energi Xuanyi terkuras habis dan dia harus istirahat. Untuk melindungi Banxia dari siluman cermin, Xuanyi mengikat tangannya mereka. Saat Xuanyi tidur, Banxia memandang wajah Xuanyi sangat lama. Xuanyi dan Banxia masuk ke dalam cermin. Mereka berdua bekerja sama hingga siluman cermin dapat dikalahkan. Xuanyi kembali ke kampung halamannya. Dia teringat kejadian 10 tahun yang lalu di mana seluruh keluarganya terkena racun siluman dan akhirnya mereka semua meninggal. Banxia mengikuti Xuanyi ke kampung halamannya dan menyewa rumah di samping rumah Xuanyi. Selain sebagai pemburu siluman, Xuanyi juga berprofesi sebagai tabib. Saat Banxia membantu Xuanyi menyusun obat, tiba-tiba dia hampir terjatuh karena terkejut melihat serangga bulan. Banxia mencari petunjuk keberadaan ayahnya hingga sampai di sebuah penginapan misterius. Xuanyi menolong Banxia dari serangan siluman dan menjaganya. Siluman boneka mengagumi kecantikan Banxia dan merubah wujudnya sama persis seperti Banxia. Dia akan membunuh Banxia dan mengambil alih kehidupan Banxia. Xuanyi melihat di hadapannya ada 2 Banxia yang sama persis.
Siluman boneka mengatakan dia adalah bangsa yang asli. Namun Xuanye tidak tertipu dan bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Xuanye melawan pasukan boneka yang tidak dapat mati, hingga akhirnya jenderal membunuh siluman boneka buatannya. Dia menyesali perbuatannya membuat anak palsu dari boneka yang akhirnya dirasuki siluman. Xuanye dan Banxia melanjutkan pencarian ayah Banxia hingga ke kota bawah tanah. Siluman ikan ingin memakan Banxia, namun Xuanye melindunginya. Saat Xuanye dan Banxia mencari informasi mengenai ayah Banxia, siluman pelukis menjebak mereka masuk ke dalam lukisan. Di dunia lukisan, Banxia tidak mengenal Xuanye. Hal ini membuat Xuanye putus asa dan akhirnya mengatakan bahwa mereka dulu sangat dekat. Lalu Xuanye mengatakan bahwa dia mencintai Banxia. Ingatan Banxia telah kembali. Banxia bertemu dengan ayah dan ibunya yang telah lama terjebak di dunia lukisan. Xuanye berusaha membebaskan mereka untuk keluar dari lukisan. Xuanye mengalahkan siluman lukisan dan mematahkan semua mantra. Namun akibatnya pertarungan ini jimat di tangan Xuanye patah hingga Banxia dapat melihat bayangan Xuanye adalah bayangan macan kumbang. Banxia bertanya pada Xuanye, apakah dia ingat apa yang dia katakan pada saat mereka terjebak di dalam lukisan. Lalu Xuanye mencium Banxia untuk mengungkapkan perasaannya. Manya mengatakan bahwa dia adalah abangnya dan Xuanye sebenarnya adalah Manying, keturunan asli dari siluman macan kumbang. Namun Xuanye tidak mempercayainya. Karena jimat mantra di tangannya rusak, maka Xuanye berubah menjadi siluman macan kumbang. Namun dia tidak dapat mengendalikan perubahannya. Xuanye ditangkap oleh pengawal pemerintah dan dimasukkan ke dalam kandang untuk dibunuh. Hati Banxia hancur melihat kekasihnya. Banxia membebaskan Xuanye dan mereka melarikan diri ke hutan. Banxia mengatakan bahwa sejak mereka terjebak di dalam lukisan, dia telah mengetahui bahwa Xuanye adalah siluman macan kumbang. Banxia tetap mencintai Xuanye dan menerimanya apa adanya. Banxia dan Xuanye membayangkan hidup berkeluarga dengan anak-anak mereka nanti. Namun saat di malam hari, Xuanye tanpa sadar berubah menjadi macan kumbang dan menyerang Banxia hingga terluka parah. Xuanye ingin hidup bahagia dengan Banxia dan bertekad untuk menjadi manusia. Namun Xuanye tertipu oleh paman seperguruannya. Pamannya ingin mengorbankan Xuanye agar dia mendapatkan kekuatan. Pertarungan sengit terjadi dan banyak jatuh korban. Kekuatan besar meledak dan akan meruntuhkan gua tempat di mana mereka berada. Banxia tertusuk pedang musuh dan hampir mati. Dengan hati hancur, Xuanye menggunakan kekuatan pedang terakhirnya untuk menghindari bencana. Xuanye merapalkan mantra agar Banxia melupakannya dan mereka kembali ke masa di mana mereka belum bertemu. Xuanye dan Banxia kembali ke masa mereka masih kecil, di mana mereka masih belum bertemu. Namun ingatan Xuanye masih tetap utuh saat mereka dulu pernah bersama. Xuanye kecil diam-diam melihat pertumbuhan Banxia kecil hingga Banxia dewasa. Xuanye kembali ke dunia siluman dan menjaga klan macan kumbang, sementara Banxia tetap berada di dunia manusia. Xuanye menyadari bahwa manusia dan siluman tidak dapat menjadi pasangan. Thanks for watching. Please like and subscribe. Have a nice day. See you later. Sampai jumpa di review berikutnya di Drama Tata. Bye bye.